Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Masih semangat gak nih buat pelajaran geografi pertemuan kedua ini? Semangat, Bu. Bagus banget, nice banget ya buat semuanya. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, boleh dong dilihat di kanan kiri kalian ada sampahnya atau tidak? Mungkin Sudah bersih, Bu. Oh, sudah bersih. Sudah piket. Oke, terima kasih ya buat yang sudah tiket. Terus tolong dirapikan seragamnya ya. Untuk masnya, topiknya tolong dilepas ya karena ini udah kelas. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Bagus, Siti Fatmala, Hadir, Bu. Keisha Alif, Hadir, Bu. Siti Nur Cahyanti, Hadir, Bu. Novandrea. Hadir, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, untuk Fatmala mungkin bisa memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Fatmala sudah dibantu untuk doanya. Oke. Nah, di pertemuan kedua ya ini anak-anak, di pertemuan kedua ini kita tetap di bab keberagaman hayati. Cuman sekarang itu udah saatnya kita melangkah ke sebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu memahami garis Wallace dan garis Weber. Oke? Oke, untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini, yaitu yang pertama menjelaskan 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia. Nanti kalian akan tahu nih 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia itu apa aja ya. Terus yang kedua ada membandingkan karakteristik flora di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Walas, dan Papua. Yang ketiga ada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Apa sih nanti faktor-faktornya? Nanti Ibu jelasin ya. Lalu yang keempat menunjukkan contoh flora atau fauna endemik. Nah, endemik kalian pasti udah tahu kan? Endemik itu khas ya, tiap wilayah. Next, ini. Nah, ada yang tahu nggak mengapa di Papua ada burung cendrawasih tetapi tidak ada di Jawa? Kenapa? Ayo. Karena habitatnya ada di sana. Ih, bagus banget Mbak Siti Fatmala. Kasih tepuk tangan dong. Bagus banget ya burungnya. Jadi bagus banget jawaban dari Mbak Siti Fatmala. Ibu lebih rinciin lagi ya. Nah, bayangin nih ada tembok besar banget dari tembok laut yang sangat lebar dan dalam antara Sulawesi sama Papua. Nah, tembok itu disebut garis Weber. Selama ribuan tahun burung cendrawasih ini hidupnya itu tuh tidak bisa menyeberang nih, nggak bisa menyeberang ke barat. Nah, jadi ia hanya berkembang biak di Papua aja. Nah, sementara di Jawa ada jenis burung lain seperti apa coba? Ada yang tahu nggak? Burung jalak Bali. Bali. Ya, benar banget, ada burung jalak Bali, ada elang atau juga merak. Nah, next ya. Nah, ada 6 zona utama persebaran makhluk hidup. Ini geografi ya. Yang pertama itu ada Paleartik, lalu Neartik, Neotropikal, Ethiopia, Oriental atau Asia, sama Australia. Nah, Indonesia ini unik guys. Jadi Indonesia ini terletak di antara zona oriental itu yang pink itu, ungu pink. Nah, yaitu barat Indonesia ada Sumatera, Jawa, Bali, lalu Kalimantan. Nah, lalu ada zona Australia itu timur Indonesia, ada Maluku sama Papua. Nah, jadi Indonesia itu unik karena terletak di antara zona oriental sama Australia. Nah, pembagian dua zona ini, oriental sama Australia, ini berdasarkan paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, ini adalah penjelasannya ya.
Afrika sub-Sahara, hewannya seperti ada singa, zebra, jerapah, sama gajah Afrika. Lalu ada oriental, meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ini termasuk Indonesia ya. Nah, Indonesia bagian barat. Lalu hewannya seperti harimau, gajah Asia, sama orang pintar. Lalu ada Australia, meliputi Australia dan Indonesia bagian timur. Ciri khasnya yaitu hewan berkantung. Hewan berkantung itu ada kanguru sama koala. Selanjutnya, nah ada yang udah pernah lihat peta ini belum? Garis Wells sama Weber. Ayo, siapa yang udah pernah melihat petanya ini? Belum pernah. Masih Bu. belum pernah ya? Ibu jelasin ya. Iya, Bu. Jadi, ini di antara paparan Sunda sama Sahul itu ada garis pemisah ya, ini garis Wells. Garis Wells itu ini yang merah ini ya. Nah, itu garis Wells itu memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Garis ini membelah dari Selat Makassar hingga ke selatan yaitu Selat Lombok. Nah, pemisah fauna Asiatis atau barat dengan fauna peralihan tengah ya. Lalu ada garis Weber. Garis Weber yang mana? Garis Weber itu yang Yang merah. kuning. Oh, Kuning sayang. Jadi garis Weber itu garis dari Sulawesi memanjang ke utara hingga ke Pulau Aru. Nah, garis ini merupakan pemisah fauna peralihan ya, fauna peralihan dengan fauna australis yaitu timur. Lalu, nah 3 zona peralihan Indonesia. Udah ada yang pernah dengar? Ini emang ibu potong karena ibu sesuaiin sama si lokasinya ya. Jadi mana yang wilayah fauna Indonesia Barat Asiatis itu sebelah sini itu ya. Lalu yang pertama nih, wilayah fauna Indonesia Barat atau Asiatis. Nah, wilayah fauna Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri utama dari fauna di daerah Asiatis yaitu banyak mamalia besar didominasi oleh fauna Asia, jenis fauna beragam. Nah, jenis faunanya itu meliputi untuk mamalia itu ada gajah, badak, harimau, orangutan, rusa, serta banteng dan juga kancil. Reptilnya yaitu ada buaya, kura-kura, ular, lalu ada biawak sama buaya. Burungnya itu ada elang, merak, jala, burung hantu. Ikannya itu ada ikan air tawar. Nah, kalian udah pernah dengar belum ada pesut Sungai Mahakam? Oh, tahu. Dengar, Bu, pernah, Itu kan Bu. udah kayak udah apa? Mau punah ya. Iya, Bu. Itu harus dilindungi ya, teman-teman. Nah, ini ya daerahnya itu. Oke. Lalu yang kedua ada wilayah fauna Indonesia Tengah atau peralihan atau Wales, oke? Wilayah fauna Indonesia Tengah ini juga disebut fauna Kepulauan Wales, yaitu region ini meliputi Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, terus ada Kepulauan Maluku. Ciri utama dari zona peralihan yaitu Asiatis Australis ya. Ini peralihan itu tengah-tengah ya, teman-teman. Ini tengah-tengah. Nah, ini Sulawesi. Oke. Banyak fauna endemik khas Indonesia. Faunanya unik. Jadi endemik itu unik, gak ada di daerah lain ya. Jadi jenis faunanya meliputi untuk mamalia itu ada anoa, babi musa, kuskus, tarsius, monyet hitam, sama dugong. Nah, dugong itu juga dilindungi ya karena populasinya itu udah sedikit. Lalu ada reptil, ada buaya, komodo, biawak, ular, buat. Lalu ada kura-kura. Amfibi ada katak pohon, katak terbang, katak air. Lalu burungnya ada burung maleo, burung kakak tua, burung nuri, burung rakong, raja udang, dan juga mandar. Oke, next. Ini yang terakhir nih, ada wilayah fauna Indonesia Timur. Ini Australis ya, ini pojok nih, ini daerah timur. Wilayah fauna ini disebut juga fauna dangkalan ya, dangkalan Sahul. Sahul yang sini ya, teman. Lalu fauna di wilayah ini menyebar di kepulauan Papua sama pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri
utamanya itu kenapa kok dia mirip sama fauna Australia atau zona Australia itu karena kan dulu si Papua itu pernah satu yaitu pulau dangkalan sahil ya, makanya hewannya itu ada yang mirip yaitu ada cirinya itu hewan berkantung, burung berwarna indah. Jenis faunanya itu meliputi untuk mamalia ada kanguru, kuskus, opsum, nokgia, bualabi, sama kelawar. Untuk reptilnya itu ada buaya, biawak, ular, kadal, dan lain-lain. Amfibinya tetap ada kayak yang tengah tadi, katak pohon, katak terbang, sama katak air. Untuk burungnya itu ada burung nuri, raja udang seperti yang di tengah tadi, sama cendrawasih. Cendrawasih itu kayak khas banget, ikon dari wilayah Indonesia Timur apalagi Papua. Itu lalu ada kasuari kiri dan juga namu bundur. Kayaknya kalian udah pada ngantuk ya? Iya. Kalau siang-siang itu emang jam-jam rawan ya. Jadi ibu ini ada lagu tentang ragam flora fauna biar kalian itu ingat kalau dengerin pas kayak nyanyi ini, oh ini ternyata floranya itu fauna dari sini, flora dari sini gitu ya. Oke, kita nyanyi ya. Jadi udah, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar ragam flora fauna, flora bagian barat, banyak jenis kotanya, flora bagian timur, banyak tumbuhan sagu, flora bagian tengah, anggrek, cengkeh, cendana, Fauna bagian barat, banteng, gajah, harimau, fauna bagian tengah, komodo dan anoa, fauna bagian timur, cendrawasih, wallaby. Itu tadi ragam flora fauna. Satu kali lagi. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi ya. Biar tambah semangat 45, oke? Oke. Yuk 1, 2, 3. Mari kita belajar ragam flora fauna, flora bagian barat, banyak jenis kotanya, flora bagian timur, banyak tumbuhan sagu, flora bagian tengah, anggrek, cengkeh, cendana, fauna bagian barat, banteng, gajah, harimau, fauna bagian tengah, komodo dan anoa, fauna bagian timur, cendrawasih, wallaby. Itu tadi ragam flora fauna. Nah, nextnya udah semangat semua kan? Udah, Bu. Ini ada faktor, aduh maaf ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, udah. Ini ada faktor yang mempengaruhi sebaran flora sama fauna. Yang pertama, iklim. Iklim itu ada suhu, curah hujan, sama kelembapan di dalamnya ya. Terus sebaran tipe iklim yang berbeda-beda di permukaan bumi menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan juga berbeda nih. Nah, yang pertama yaitu suhu udara. Nah, tanaman apel bisa tumbuh subur di daerah bersuhu sejuk. Di mana nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Di mana? Apel. Apel banyak. Malang. Betul banget. Tepuk tangan dong. Nah, yang kedua, kelembapan udara. Beberapa jenis flora membutuhkan kelembapan tertentu. Apabila tumbuh di luar kelembapan tersebut, tumbuhan ini tidak dapat tumbuh dengan baik ya. Jadi, lalu yang ketiga ada curah hujan. Wilayah dengan curah hujan tinggi memiliki keragaman tanaman lebih bervariasi ya daripada wilayah yang bercurah hujan rendah. Contohnya, kalau kalian ke Malang, itu kan sejuk ya. Iya. Banyak tumbuhan yang tumbuh subur di sana. Nah, ya kayak gitu. Jadi iklim itu mempengaruhi bagaimana sih tumbuhan flora fauna itu ada. Oke? Lanjut. Ada topografi atau ketinggian. Nah, ketinggian tempat mempengaruhi
berkaitan dengan iklim mikro seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan juga angin. Nah, jadi semakin tinggi suatu wilayah, ya, semakin tinggi suatu wilayah, suhu udara semakin rendah sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terbatas. Sebaliknya, di daerah yang lebih rendah dengan suhu lebih hangat, tanaman cenderung tumbuh lebih optimal. Ini contohnya ada di gambar sebelah sini ya, sebelah kiri. Di daerah dengan suhu panas sedang, sejuk, dan dingin, terus daerah dengan dingin tidak ada tanaman atau budidaya. Daerah sejuk dengan 1500 mdpl itu ada kopi, teh, ada sayuran. Lalu ada daerah sedang, ada tembakau, kopi, dan coklat. Lalu di daerah panas itu ada tebu, padi dan tebu. Ini kalau daerah panas itu ya udah kayak rumah kita gitu ya, ada padi, ada tebu. Lalu ada tanah. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora ada tanah selanjutnya. Tanah ini merupakan faktor penting dalam persebaran flora. Tanah menjadi media utama pertumbuhan tanaman. Jadi kalau nggak ada tanah itu tanaman nggak mungkin tumbuh dong. Iya Bu. Kecuali kalau sekarang ini Gen Z mungkin udah ada hidroponik ya. Ya. Itu kayak selada itu udah jadi apa ya? Ide jualan ya kalau sekarang. Sawi, kangkung. Bener banget. Mbak Fatma jualan itu enggak? Apa itu? Tanam Waktu itu itu enggak? di sekolahan ada Bu Oh, lagi tanaman ya, hidroponik ya. Ya. Keren-keren. Oke, jadi kandungan unsur hara, struktur serta air dan udara dalam tanah mempengaruhi kesuburan dan jenis tumbuhan yang dapat hidup. Nah, perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan vegetasi di setiap wilayah. Misalnya nih, hutan jati di tanah berkapur dan savana di daerah yang kering. Ini sebelah sini, ini adalah peta tanah eksplorasi Indonesia. Selanjutnya ada aktivitas manusia. Nah ini nih yang sekarang masih jadi perbincangan publik ya. Ini manusia berperan dalam persebaran flora melalui ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan memindahkan tanaman dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya pohon kurma dari Timur Tengah dan berbagai jenis pisang dari luar negeri yang dibudidayakan di Indonesia. Nah, kalian tahu kan kalau pisang itu banyak banget jenisnya ya. Nah, yaitu itu adalah sebuah kemajuan teknologi. Jadi manusia bisa memindahkan dari apa ya? Dari yang dulunya itu kayak ada di luar negeri itu, nah itu bisa beradaptasi di Indonesia. Lalu ada hewan dan tumbuhan penyebab biji. Nah, hewan berperan dalam persebaran tumbuhan dengan membawa dan menyebarkan biji. Contoh kalau memindahkan biji durian, serangga membantu penyerbukan, kelelawar, burung, tupai menyebarkan biji. Nah, selain itu kesuburan tanah juga mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Karena tanah yang subur mendukung pertumbuhan tanaman yang kemudian dapat tersebar secara alami. Nah, contoh bakteri saprofit membantu penghancuran sampah-sampah di tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Nah, ini ada poster ya, ini deforestasi dan degradasi. Nah, mungkin kalian juga udah tahu ya kalau penebangan hutan itu ya. Next aja ya. Lalu ada flora dan fauna endemik. Endemik tadi apa anak-anak? Endemi Unik. Nah, betul banget. Tangan dong. Lalu, kalau flora dan fauna endemik adalah jenis tumbuhan flora dan hewan fauna yang secara alami hanya ditemukan di suatu wilayah geografis tertentu dan tidak ada secara alami di tempat lain. Jadi kalau seumpama ada di tempat lain berarti itu dia dipindahkan kayak tadi yang kurma sama jenis pisang-pisang tadi ya. Jadi seperti di wilayah barat ini ada Rafflesia arnoldii, itu floranya. Kalian udah tahu kan Rafflesia arnoldii itu sangat terkenal ya itu dari wilayah barat. Lalu ada fauna endemiknya yaitu harimau Sumatera sama orang hutan. Untuk bagian tengah ada eboni sama cengkeh, itu untuk floranya. Untuk faunanya itu ada komodo sama
ada video nih, tolong disimak baik-baik karena nanti ini ada kuisnya. Oke, kalian nanti harus scan ya. Karena mungkin kalian ibu tampilin aja ya videonya. Ya Ibu. Sebentar. Sebentar ya anak-anak, ibu tadi ke close soalnya, maaf. Kak tolong di skip dong. Video. Mau ke close Kak, sumpah. Ibu tampilin aja ya. Ini tolong disimak karena nanti ada kuisnya ya anak-anak. Iya, Bu. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zontal dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahun. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahun dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan terdapat makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi buahnya tidak sehingga burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak bali, murai, ayam hutan, dan ayam begal. Flora zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis perhatian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa di dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak tumbuhan endemik dan tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi hanya terdapat di perbatasan Gunung Jambi dan Sumatera Selatan, serta Anggrek Soekarno yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan opossum. Di Papua juga terdapat 27 hewan belerang atau manusia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif, Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu.
Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemik, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, emerita, granita, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik di pulau negara yang memiliki tingkat endemik tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, tuna Acacia apalagi, dan orang hutan Sumatera dan orang hutan apalagi. Selain Sumatera, orang hutan juga ternyata yaitu orang hutan Kalimantan. Hewan yang di Jawa adalah lain dalam macam bentuk, banyak berjual satu dan banteng. Jenis endemik di Kalimantan contohnya adalah katan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa bagi usaha berbalik dan ini merupakan beberapa contoh jenis endemik di Pulau Sulawesi. Di wilayah Jawa Barat terdapat kaki negara dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Ada di Papua terdapat tanaman anoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang yang namanya di Indonesia. Udah kalian udah nyimak ya anak-anak. Nah selanjutnya ini yang terakhir ya. Seperti yang ibu bilang tadi ada kuis. Kalian tolong scan ya. Bentar ya, Bu. Iya. Oke. Bentar. Aduh, maaf. Tolong di-scan dulu. Ini sebagai bentuk kalian itu nyimak apa enggak tadi. Tapi ibu yakin kok kalian semua nyimak ya. Nyimak dong, Bu. Keren banget. Seru tau, Bu, videonya materinya. Ada namanya siapa? Keisha Ali Fauzia. Oke, sudah masuk. Fatma sudah masuk. Lanjut. Kalian suka nggak kalau ibu bikin kayak gini di setiap pertemuan? Jadi buat seru-seruan aja. Suka, Bu. Nice. Ada hadiahnya nggak, Biar Bu? bagus. Dulu hadiahnya next ya. Iya, Bu. Buat ide-ide. Kok udah Oke. Bentar, Bu. Oke, nak. Aman saja. Siapa ini? Ciesa itu. Oh ya, Ciesa. Fatma lain sudah. Yang Sudah, pakai Bu. HP Enggak, ini dong. Oh. Laptopnya. Oke, sudah semua? Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya ya. Oke, next. Next ya. Next ya, Nana. Iya, Bu.
yang terakhir, garis Wallace dan Weber mengingatkan kita alam punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangan. Nah, tugas kita bukan untuk melawan batas, tapi untuk memahami makna di baliknya. Teruslah menjelajahi bumi dengan pikiran terbuka. Pertemuan ini selesai, tetapi petualangan geografimu baru saja dimulai. Tetap semangat semuanya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kasih applause dulu buat kita semua. Nah, lalu ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak dari yang tadi? Sedikit aja. Ibu simpulin aja ya. Ya Bu. Jadi ada 2 garis, yaitu ada garis Wallace dan juga Weber. Nah, di dalamnya itu ada 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, sama Indonesia bagian tengah. Nah, kayak cendrawasih tadi, cendrawasih itu sangat khas banget, endemik ya. Endemik tadi apa? Unik. Itu dia. Nah, jangan lupa ingat-ingat ya lagunya tadi buat kalian. Terus walaupun penyanyi itu ada ilmunya gitu ya. Terus untuk Fatmala minta tolong untuk ditutup pertemuan hari ini dengan doa. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.